Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farisanuddin dengan NIM B0025094 dari kelompok B3. Di sini saya akan menjelaskan laporan ANAT 1.2. Nah, laporan 1 itu adalah Datuk Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Datuk Dalang. Nah, jelaskan struktur anatomi vertebrae yang meliputi osa, ligamenta, dan artikulasio. Nah, yang pertama itu ada osa vertebrae. Itu membentuk kolom vertebral yang melindungi medula spinalis dan menopang tubuh. Itu terdiri dari atas 33 ruas tulang yang saling berhubungan. Nah, ini ada 7 vertebrata cervicalis, leher, 12 vertebrata thoracalis, punggung, 5 vertebrata lumbalis, pinggang, dan 5 vertebrata sakral. Itu menyatu membentuk sakrum. Nah, terus ada 4 vertebrata koksigeal yang menyatu membentuk tulang ekor. Next, itu yang nomor 2 ada ligamenta vertebrae. Nah, ligamenta vertebrae ini berfungsi menstabilkan tulang belakang dan membatasi gerakan yang berlebih. Nah, bagian utama vertebrae itu ada corpus vertebrae, yaitu badan tulang yang menyangga berat tubuh. Nah, terus ada arcus vertebrae, lengkung tulang di bagian belakang. Terus ada foramen vertebrae, ini foramen vertebrae yang di tengah itu. Nah, itu adalah lubang yang tempatnya itu lewat lubang tempat lewatnya medula spinalis. Nah, terus ada prosesus spinosus. Nah, prosesus spinosus itu yang di atas ini. Nah, itu adalah tonjolan tempat melekatnya otot dan ligamen. Next, itu ada ligamentum. Ada jenis-jenisnya. Nah, ini ada ligamentum longitudinal anterior. Nah, itu di sepanjang permukaan depan corpus vertebra untuk mencegah hiperekstensi. Nah, terus ada ligamentum longitudinal posterior. Itu terletak di sepanjang belakang corpus vertebrae dan mencegah hiperrefleksi. Nah, terus ada ligamentum flavum. Nah, ya ini. Nah, ligamentum flavum itu menghubungkan lamina antar vertebra dan menjaga elastisitas kolom vertebral seperti itu. Nah, terus ada lagi ligamentum interspinal. Itu terletak di antara tonjolan spinosus vertebra. Terus ada ligamentum supraspinal. Itu menghubungkan ujung tonjolan spinosus dari vertebra cervical hingga lumbal. Nah, yang ketiga itu ada artikulasio vertebrae. Itu berfungsi memungkinkan gerakan tulang belakang yang fleksibel dan stabil. Nah, ini dia. Itu ada artikulasio invertebralis, yaitu adalah sendi cartilaginosa antara corpus vertebra dipisahkan oleh discus intervertebralis yang berperan sebagai peredam getaran. Nah, terus ada artikulasio zygapophysialis, yaitu facet joints. Nah, itu sendi sinovial antara processus articularis superior dan inferior vertebra yang berdekatan. Nah, lanjut ke laporan yang kedua. Itu ada seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Lalu ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Nah, saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Nah, terus jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, ini dia. Plexus brachialis adalah jaringan saraf yang mengatur gerak motorik dan rasa sensorik pada bahu, lengan, dan juga tangan. Nah, itu terbentuk dari cabang anterior ramus ventralis, saraf spinal dari C5 sampai T1 seperti itu. Nah, ini ada rods, trunk, terus division, cork, dan nervus. Nah, di rods sendiri, rods itu adalah akar. Itu berasal dari saraf spinal C5, C6, C7, C8, dan T1 ini. Nah, itu kadang mendapat kontribusi kecil dari C4 atau T2. Nah, untuk trunk yaitu batang, itu akar-akar yang bersatu membentuk 3 batang seperti upper trunk dari upper trunk itu ada dari C5,
dan C6. Nah, terus middle trunk itu dari C7. Nah, lower trunk itu dari C8 dan T1. Nah, untuk division sendiri atau cabang itu tiap trunk bercabang menjadi 2, yaitu anterior division untuk otot flexor dan posterior division untuk otot extensor. Nah, terus totalnya itu ada 6 divisi, 3 anterior dan 3 posterior seperti itu. Nah, di cords atau korda itu divisinya bergabung membentuk 3 korda. Nah, yang dinamai sesuai posisinya terhadap arteri aksilaris. Terus lateral cord itu dari anterior division upper ke middle trunk dari anterior division upper dan middle trunk. Nah, terus ada posterior cord itu dari semua posterior divisi, terus ada medial cord itu dari anterior division lower trunk. Nah, untuk branches atau cabang terminal itu dari ketiga korda ini muncul 5 saraf utama. Antara lain ada musculocutaneous nerve itu C5 ke C5 C7, terus ada axillary nerve C5 dan C6 ini. Terus ada radial nerve C5 dan T1, terus ada median nerve C5 T1 sama, terus ada ulnar nerve C8 C1. Nah, next ke laporan yang ketiga. Itu ada Minho dengan usia 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Nah, suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Nah, berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi fossa, musculi, dan inervasi. Yang pertama kita ke osa. Nah, nah ini adalah landmark dari femur ya, osa femur, os femur. Nah, itu di sini itu ada cabut femoris, terus ada fovea capitis femoris, ada column femoris, fossa trochanterica, trochanter mayor, trochanter minor, linea intertrochanterica, terus corpus femoris. Ini ada ini yang bagian tengah ini. Nah, ini corpus femoris, terus ada epicondylus lateralis ini. Terus ada fascias patellaris dan epicondylus medialis. Nah, terus yang bagian ini ada trochanter mayornya itu di atas itu. Terus ada tuberculum quadratum, fossa trochanterica, trochanter minor, linea pectinea, terus tuberositas glutea, linea aspera. Nah, ini ada linea supracondylaris med. Nah, terus ada linea supracondylaris lat. Terus ada facialis poplitea, ada condylus medialis, ini yang bagian bawah itu. Terus ada fossa intercondylaris, condylus lateralis. Nah, next itu ada os tibia. Nah, di os tibia itu terdapat condylus lateralis, terus fascias articularis sub, terus ada condylus medialis, tuberositae tibiae, margo anterior, terus margo medialis, fascias medialis, insicura fibularis. Nah, terus ada fascias articularis terus ini ada fascias articularis malleoli-med, terus ada malleolus medialis. Nah, terus yang ini itu ada tuberculum intercondylar med et lat. Nah, terus ada eminentia intercondylaris, terus ada linea musculi solei, terus fascias pos. Nah, ini fascias posterior ini ya. Terus ada margo interoseus. Terus ada sulcus malleolaris, fascias articularis inferior, articularis inferior, terus fascias articularis malleol med. Nah, next itu ada os fibula. Nah, di os fibula itu ada apex capitis fibulae, terus ada fascias articularis
capitis fibulae juga, caput fibulae, column fibulae, ini crista medialis, fascias articularis malleoli, dan terus ada fossa malleoli lateralis. Terus yang ini ada margo anterior, terus margo posterior, ini anterior, terus ada fascias lateralis. Next, yang kedua itu ada musculi. Nah, yang pertama ada regio gluteus. Nah, di regio gluteus ini ada crista iliaca. Nah, ini crista iliaca, terus ada aponeurosis glutea di atas musculus gluteus medius, terus ini ada musculus gluteus maximusnya itu. Nah, terus ini ada obliquus externus abdominis, terus ada ini spina iliaca anterior superior, terus ini musculus sartoriusnya, ini ada musculus tensor fasciae latae, dan ini ada musculus rectus femoris. Nah, ini terus yang selanjutnya ada lamina superficialis dan lamina profunda. Nah, ini ada musculus gluteus maximus, ini ada tandanya, dan musculus gemelli superior, terus musculus gemellus inferior, musculus quadratus femoris, musculus obturator internus, terus ada musculus gluteus medius, musculus gluteus minimus. Nah, seperti itu, dan ini masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ini ada musculus psoas major, musculus iliacus. Ini iliacus, ini bagian nah ini. Terus ada musculus iliopsoas. Nah, terus lanjut, ini ada ada vastus lateralis nih. Terus ada rectus femoris, terus vastus medialis. Ini ada inguinal ligamennya, tensor fasciae latenya itu di sini. Nah, ini iliacus, terus pectineus, adductor longus. Nah, terus ini ada vastus intermedius, terus patelanya nggak kelihatan, ini kelihatan sih, ada patelanya ini di sini. Terus ada vastus medialis, ini vastus lateralis. Nah, seperti itu. Next, yang ketiga itu ada regio cruris lateral. Nah, ini di betis ini dekat samping itu ada musculus peroneus atau peroneus, atau yang fibularis longus. Nah, terus yang bawahnya ini, nah ini itu ada musculus peroneus juga, tapi fibularis brevis. Nah, lanjut itu ada inervasi. Nah, di inervasi itu ini ada posteriornya, ini ada nervus ischiadicus, itu dekatnya isium. Nah, terus yang ini anterior itu ada nervus femial, seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai laporan anatomi blok 1.2 dari saya. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.